Rasulullah bilang di akhir zaman itu yaksurul harj, al-harj, banyak harj. Apa itu harj? Mal harj ya Rasulullah. Terus Nabi ngasih isyarat dengan tangannya, yuharifuha, dimiringin tangannya begitu, yakni al-gatal, al-gatal, pembantaian, pembunuhan di mana-mana. Terus pembantaian, genocide, udah gitu punya pendukung lagi, punya pendukung. Apa pendukungnya? Orang-orang yang berakal. Membantai 50.000 orang, 60.000 orang, 100.000 orang, dan didukung dan disupport dan dibela. Dibilang kita mendukung pembantaian tersebut demi kemanusiaan. Ada bukan demi kemanusiaan, demi kebinatangan yang macam itu. Waliyadzubillah min dzalik. Dan yang ngomong siapa? Orang yang kita idolakan, yang kalau ngegolin bola, wih, kita tepuk tangan. Yang kalau dia bikin film, wah, kita berlomba-lomba pengen nonton filmnya. Dari kelompok yang sama, dari orang yang berpikiran sama, dari pelaku yang sama, dari aktor yang sama, dari pemain yang sama. Waliyadzubillah, kita mengutuk dengan mulut kita, tetapi kita bertepuk tangan kepada mereka. Waliyadzubillah. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Di antara umatku, di antara kalian bakalan ada yang mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Terus ngikutinnya itu teliti dalam mengikuti, pengen sempurna, mengikuti mereka dengan sempurna, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, diikutin sejengkal sejengkal, sahasta sahasta, sampai sentian tuh mesti sama, persis harus sama. Mulai dari berpakaian, mulai dari cara bikin pesta, mulai kalau bikin cara bikin kawinan, mulai pokoknya mesti sama, ngikutin jalan mereka orang-orang yang paling sial di alam semesta. Bahkan kalau di antara mereka yang kalau trendsetternya dianggap keren, masuk ke dalam lubang biawak, lubang biawak. Itu tahu gak, kata ulama, lubang biawak bukan lubang yang lurus begitu aja, tapi itu lubang masuk ke dalam, ya, panjang, ntar dia nyamping kanan, belok kiri, naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas. Orang yang berakal nggak bakal masuk ke situ. Tapi seandainya hal itu dianggap keren oleh manusia-manusia, niscaya di antar umatku bakal menganggap itu keren, patut dicontoh. Makanya lihat program-program TV yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, diikutin sedetail mungkin. Bikin acara idol sama seperti mereka, bikin acara lomba sama seperti mereka, bikin acara kegiatan sama seperti mereka, bikin fashion sama seperti mereka, ntar bikin Miss neraka, Miss Jahannam, Miss sial, sama seperti mereka, bikin sama seperti itu, dan dianggap wah berakal. Mereka orang-orang paling cerdas, mereka orang-orang yang paling maju. Lihat gak orang-orang yang paling maju, akan tetapi kelakuannya kelakuan primitif. Maju apa? Maju dianggapnya karena dia punya teknologi, punya senjata nuklir, berarti dia negara maju. Itu negara apa sih senjata nuklir? Senjata pemusnah massal, senjata pembunuh massal. Nggak cukup membunuh satu, lah, pembunuh massal, bisa membunuh sekaligus, pencet tombol yang mati ribuan, puluhan ribu, jutaan. Itu baru orang cerdas, itu maniak, itu orang paling sial, itu orang yang paling nggak berakal. Dia bikin senjata pemusnah massal, pembunuh massal. Bikinlah senjata pemberi makan massal, penolong massal, pemersatu massal, hatta khitanan massal masih lebih baik. Khitanan massal sunnahnya Nabi Muhammad. Kawin massal, gratis, ada baik. Kasih makan massal, pengobatan massal, ini pembunuh massal. Terus kita menaruh standar kemajuan suatu negeri, negara maju yang punya nuklir, yang punya senjata pemusnah massal. Dilihat tuh dengan senjata-senjata yang canggih. Apa itu canggih? Targetnya bisa ngebunuh paling banyak, itu canggih. Ada dipakai
preman, pembunuh, pembantai, orang apa namanya, primitif, otak purba, yang kalau ada masalah pentungan yang main. Bahkan orang purba masih lebih berakal daripada mereka.